Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Oke, pada video kali ini sebenarnya video ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar, dan pertanyaan ini sudah sering banget nih masuk gitu ya. Nah, daripada aku capek ngetik gitu kan, sekalian aja aku buat pembahasannya di video kali ini. Jadi nanti teman-teman dapat dengan mudah nih mendengarkan penjelasan seputar pertanyaan tersebut. Buat kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, lalu kemudian like, comment, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Pertanyaan pertama yang ada di kolom komentar gitu ya, dengan pertanyaan yang cukup banyak ini persamaannya, banyak yang menanyakan hal tersebut. Ini berkaitan dengan perjanjian jual beli tanah, itu boleh nggak sih kalau misalnya dibuat di bawah tangan. Jadi antara para pihaknya saja, penjual dan pembeli, membuat perjanjian jual beli tanah, dan apakah itu sudah dapat berlaku sah gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua ini aku baca, boleh nggak sih kalau misalnya Kak, kita mulai dari akta jual belinya buat sendiri sampai pengurusan ke kantor pertanahan itu kita yang urus sendiri, nggak perlu pakai bantuan jasa dari notaris PPAT. Nah, itu bagaimana? Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau orang tua si anak itu meninggal sedangkan anaknya ini masih di bawah umur, apa boleh demi kepentingan si anak harta peninggalan orang tuanya itu dia jual gitu ya? Nah, nanti kita coba bahas ya teman-teman. Oke, aku jawab pertanyaan yang pertama. Perjanjian jual beli itu boleh nggak sih dibuat di bawah tangan saja? Nah, sebenarnya di video-videoku lainnya terkait dengan tanah gitu ya, jual beli tanah, aku sudah sering kali bilang ya teman-teman ya, kalau sebenarnya akan lebih baik jika teman-teman itu membuat yang namanya perjanjian jual beli itu secara otentik. Nah, maksudnya otentik itu apa? Jadi, yang namanya akta otentik ya, perjanjian jual beli secara otentik itu adalah perjanjian yang dibuat dengan adanya bantuan dari pejabat hukum yang berwenang untuk membuat perjanjian berkaitan dengan jual beli tanah tersebut. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik terkait jual beli tanah? Nah, itu adalah kewenangan dari notaris PPAT, teman-teman. Ya. Nah, berarti dilarang dong Kak kalau misalnya kami mau buatnya di bawah tangan saja. Tidak dilarang, ya. Tetapi ada konsekuensi hukumnya nanti. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana proses perbuatan hukum yang berlangsung di antara para pihak itu, apakah berjalan secara baik dengan penuh itikat baik atau tidak. Karena tahapan untuk peralihan hak atas tanah melalui jual beli itu tahapannya panjang teman-teman, harus bayar pajak lagi sampai balik nama di BPN. Nah, dokumen yang dibutuhkan nanti pengurusan balik nama itu adalah dokumen-dokumen yang berasal dari notaris PPAT gitu ya, dokumen-dokumennya yang mau di balik nama. Nggak cukup kalau teman-teman mau balik nama cuma bawa sertifikat sama bukti surat perjanjian jual belinya saja. Selain itu, kalau misalnya dibuat di bawah tangan, aku juga sudah sering menekankan, memberitahukan kepada teman-teman, perjanjian di bawah tangan itu karena tidak adanya nama dan tanda tangan pejabat yang memang berwenang untuk membuat perjanjian, maka bisa saja isi dari perjanjian tersebut diingkari oleh para pihak jika para pihak itu salah satunya memiliki itikat buruk atau itikat tidak baik. Bisa saja uang sudah diserahkan tapi proses balik nama tidak dilakukan. Lalu kemudian satu pihak ini mengatakan bahwa sudah ada kok perjanjiannya, dan satu pihak lain dengan itikat buruk menyatakan bahwa saya tidak pernah merasa membuat perjanjian dengan si A tersebut. Nah, ini maksudnya sangat rawan ya kalau misalnya perjanjian itu dibuat di bawah tangan antara para pihak saja meskipun sudah ada saksi-saksinya, karena bisa saja nama dan tanda tangan tersebut diingkari oleh pihak yang satunya gitu ya teman-teman. Dan saran saya adalah lebih baik
perjanjian jual beli itu, apalagi berkaitan dengan tanah, silahkan dibawalah ke kantor notaris. Nanti notaris yang buat, kalian tinggal menyampaikan maksud kalian seperti apa, berapa nilai transaksi tanahnya di hadapan notaris. Nanti notaris yang akan menuangkan hal tersebut di dalam bentuk perjanjian atau akta, ya. Dan nanti kalian itu akan kalau sudah selesai dibuat oleh notaris, nanti dibacakan di depan kalian akta tersebut, pasal-pasalnya, hak dan kewajibannya. Lalu ditandatanganinya itu di depan dan di hadapan notaris PPAT tersebut. Kalau misalnya diurusnya secara otentik. Sekali lagi, tidak ada larangan, tapi ada konsekuensi hukumnya yang membedakan jika perjanjian dibuat secara bawah tangan maupun secara otentik. Kalau otentik sangat sulit sekali untuk diingkari oleh para pihak. Kalau dia memiliki itikat buruk, maka perjanjian tersebut menjadi alat bukti yang kuat. Itu ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua, lalu boleh nggak sih Kak mulai dari akta jual belinya bikin sendiri sampai proses balik nama urus sendiri? Gitu ya. Nah teman-teman, ini berkaitan sebenarnya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau saya sudah bilang lebih baik dibuat di notaris PPAT biar mereka yang mengurus semuanya sampai selesai, gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman harus tahu, peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli itu tidak sekedar membuat perjanjian di antara para pihak lalu sertifikat itu sama-sama diurus ke kantor pertanahan, tidak. Ada banyak tahapan gitu ya. Teman-teman bisa cek videoku, tahapannya apa saja, bayar biaya apa saja, itu banyak sekali rentetannya teman-teman, mulai dari pajak penjual, pajak pembeli, dan hitung-hitungannya itu notaris lebih paham gitu ya. Maka saya bilang kalau misal mau bikin RJB sendiri sampai diurus sendiri untuk proses balik nama sertifikat melalui jual beli itu tidak memungkinkan sekali, kecuali kalau kalian mau ngurus sendiri untuk permohonan pendaftaran hak atas tanah pertama kalinya atas tanah kalian yang belum bersertifikat, itu mungkin bisa kalian urus sendiri atau melalui program PTSL. Tapi kalau melalui jual beli itu nggak bisa, harus melalui notaris PPAT. Itu ya teman-teman ya. Dan kemudian, nah aku mungkin mau mungkin teman-teman kalau misalnya, tapi saya takut gitu ya. Takut kalau nanti itu sertifikat kan nanti diserahkan, dokumen saya diserahkan ke kantor notaris. Tenang aja teman-teman, notaris itu adalah jabatan pengemban kepercayaan masyarakat gitu ya. Dia mengemban amanat dari masyarakat yang membutuhkan jasanya gitu ya. Kami sudah diikat oleh kode etik dan undang-undang jabatan gitu ya untuk melaksanakan ketentuan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh profesi maupun undang-undang aturan hukum. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya. Nah nanti kan memang itu dibawa semuanya dokumen yang asli itu ke kantor pertanahan untuk diproses sampai akhirnya balik nama. Mungkin kalau teman-teman khawatir atau apa, teman-teman bisa aja loh sebenarnya nanti bilang ke notarisnya, Pak, Bu, kalau misalnya nanti mau ke kantor pajak atau ke kantor BPN, saya ikut boleh ya gitu. Jadi kalian bisa untuk memantau nih, oh tahapan sudah masuk, berkas sudah masuk sampai tahapan ini. Jadi ngikut boleh gitu ya, diobrolin dengan notarisnya kalau misalnya memang ada kekhawatiran demikian gitu teman-teman. Lalu kemudian teman-teman menjawab pertanyaan yang terakhir terkait dengan ketika orang tua itu sudah meninggal lalu meninggalkan anak yang kebetulan anak ini masih di bawah umur, artinya belum dewasa begitu ya, dan ingin melakukan perbuatan hukum, misalnya tadi menjual aset-aset harta dari orang tuanya yang memang itu menjadi haknya si anak gitu ya. Apakah bisa anak di bawah umur melakukan perbuatan hukum menjual aset orang tuanya demi kepentingan hidup si anak? Nah, teman-teman harus tahu dalam hukum ya, dalam istilah hukum itu ada yang namanya kecakapan bertindak hukum. Oke. Nah, kecakapan bertindak hukum itu apa? Jadi kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, cakap bertindak. Jadi mampu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, ketentuannya
bagi kita sebagai orang untuk dapat dikatakan sebagai cakap bertindak hukum, salah satu kriterianya adalah dewasa. Dewasa yang dimaksud tidak hanya dipandang dari segi usia teman-teman, tetapi dari segi sehat akal pikirannya gitu ya. Usianya lewat dari 17 tahun gitu ya, tergantung dari perspektif undang-undangnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian sehat akal pikirannya, tidak boros gitu ya, tidak diletakkan di bawah pengampuan gitu ya, tidak di bawah umur. Nah, kalau misalnya dari kasus yang tadi, si anak ini tinggal seorang diri, sebatang kara gitu ya, lalu kemudian dia masih di bawah umur tapi dia sudah memiliki harta dari peninggalan orang tuanya. Nah, lantas bagaimana? Maka terhadap kepentingan si anak ini nanti harus diletakkan di bawah perwalian teman-teman. Oke, aku kayaknya videoku itu udah ada terkait dengan perwalian, kalian bisa cek ya, itu ada pembahasannya. Nah, aku cuman mau jelaskan sedikit saja. Jadi perwalian itu adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam rangka mewakili kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki orang tua, atau wali itu adalah mewakili kepentingan anak yang mana orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, siapa yang berhak menentukan perwalian bagi diri si anak ini? Ya, sorry kalau kalian misalnya dengar kendaraan gitu ya, mohon maaf sekali. Nah, siapa yang dapat diangkat menjadi wali bagi anak tersebut gitu kan ya. Nah, dalam hukum itu aku bacakan ya, itu ada jenisnya 3 ya yang dapat diangkat menjadi wali. Misalnya ada kategorinya wettelig voogdij, itu perwalian karena undang-undang. Lalu kemudian dative voogdij, jadi perwaliannya itu dikarenakan adanya permohonan untuk seseorang itu dapat diangkat ditetapkan sebagai wali bagi kepentingan si anak. Jadi mengajukan permohonan ke pengadilan. Ada yang terakhir adalah testamenter voogdij. Jadi perwaliannya itu didasarkan karena wasiat. Misalnya orang tua si anak itu sebelum meninggal dunia telah membuat suatu wasiat yang menyatakan bahwa nanti kelak kalau mereka meninggal, anak ini nanti akan diurus sama siapa yang akan bertindak sebagai walinya. Nah, dasar wasiat inilah nanti menjadikan orang yang namanya tersebut disebut dalam wasiat itu berhak menjadi wali yang sah atas diri si anak. Kalau tidak ada, maka silahkan ajukan permohonan ke pengadilan. Nah, jika sudah ditetapkan seorang wali, maka untuk kepentingan hukum si anak, karena si anak ini masih di bawah umur, maka kepentingan hidupnya itu diwakilkan oleh wali. Tapi wali dalam kapasitasnya tidak boleh menyalahi atau melebihi batas wewenangnya, gitu ya teman-teman. Wali itu hanya memang berwenang untuk mengurusi kepentingan si anak. Dia tidak bisa menggunakan haknya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya si anak nanti karena asetnya hanya tinggal rumah atau toko atau mobil mau dijual untuk kepentingan masa depannya, maka nanti ketika dibuat akta perjanjian jual beli misalnya, si walilah yang namanya tersebut di dalam akta dengan mengatasnamakan atau menjadi kuasa dari si anak yang di bawah umur tersebut. Nanti bunyi aktanya adalah misalnya Rani Kartika sebagai wali dari si A karena si A masih di bawah umur. Dan kapan berakhirnya perwalian tersebut? Misal karena si anak sudah dewasa, sudah cukup umurnya gitu ya, sudah tidak lagi di bawah umur, maka perwalian itu bisa jadi berakhir. Jadi gitu ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut. So, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang berkaitan dengan ini. Karena nggak cuma 1-2 orang yang bertanya, banyak sekali pertanyaan berulang demikian yang ditanyakan. Jadi
Daripada saya capek ngetiknya, kalian bisa dengar penjelasan ini. Semoga ini bermanfaat. Terlebih kurang mohon maaf. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian supaya tahu informasi hukum terkait ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.